di suatu tempat dekat qaryah saya, korban ada 10 ekor kambing. 2 kambing dari 10 itu dibuat sup untuk dimakan oleh semua orang setelah ibadat korban. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, korban ini hendaklah diagih kepada 3. Untuk diri orang yang berkorban sepertiga, untuk dihadiahkan sepertiga, untuk disedekahkan sepertiga. Nabi membolehkannya. Sahibul korban, orang yang berkorban, dia ada hak sepertiga. Kalau dia mau. Tapi kalau dia akur dengan anjuran masjid untuk diagih-agihkan 1 kg, 1 kilogram seorang untuk orang kampung atau taman, tak salah. Sepertiga untuk dia hadiahkan, iaitu dia beri kepada orang-orang yang setaraf ekonominya dengan dia, sama-sama berada, itu namanya hadiah. Dan sepertiga yang terakhir untuk disedekahkan, dibagi kepada fakir miskin. Jadi Ustaz tidak setuju kalau ada penceramah mengatakan bahawa korban itu khas untuk fakir miskin. Bercanggah dengan ketetapan ini. Sepertiga orang yang berkorban ada hak kalau dia mau. Sepertiga untuk dihadiahkan dengan makna tadi, beri pada kenalan yang setaraf ekonominya sama-sama, atau orang yang lebih kaya dari kita, itu hadiah. Sedekah orang yang lebih rendah ekonominya dari kita. Oleh sebab itu, dari awal-awal lagi, dari 10 ekor kambing, 2 kita dah tetapkan, kata pengerusi masjid, untuk kita buat sup, untuk kita makan bersama. Minta maaf kalau Ustaz tidak setuju dengan sikap demikian. Sebab itu bercanggah. Sebab itu bercanggah. Apalagi kata Nabi, untuk korban, daging itu hendaklah diagih-agihkan secara mentah. Bukan 2 ekor itu dimasak. Beza dengan akikah. Akikah diajak makan. Dagingnya dimasak. Dibuat gulai. Nah, pertanyaan berikutnya. Bolehkah Pak Ustaz, peserta korban serahkan sepertiga bahagian untuknya, sepertiga bahagian miliknya, dia serahkan kepada pihak masjid untuk menjamu petugas-petugas yang menyembelih dan melapah korban? Ini bab lain. Kita baru sebut, sahibul korban, yang punya korban, ada hak sepertiga daripada korbannya. Lalu miliknya dengan rela hati dia hadiahkan kepada pihak masjid untuk orang yang melapah, menyembelih, yang mengurus korbannya, yang mengagih-agihkan pada masyarakat. Bagi pandangan Ustaz, itu tak salah. Sebab itu sudah jadi hak dia. Lalu dia bagikan pada orang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ada pandangan lain.
Tapi setakat ini sesuai dengan ilmu yang Ustaz miliki, dibolehkan kalau sudah dia mendapat, lalu dia sama ada dia mendapat sepertiga ke, dia dapat 2 kilo ke, 3 kilo ke, lalu dia bagi pada pihak masjid, itu bab hadiah. Itu halal. Bukan awal-awal dengan membuat ketentuan. Dari 10 ekor kambing ini, 2-nya untuk kita buat sup ya, untuk kita makan bersama. No. Pak Ustaz, soalan yang ketiga, masa mustajab doa hari Arafah, apakah terikat dengan orang-orang yang wukuf di bumi Arafah atau bagaimana Pak Ustaz? Ini soalan ini sangat banyak yang diviralkan. Hari ini, hari Jumat, orang sedang wukuf di Arafah. Kalau kita hari ini atau saat ini jam 11, di Mekah sana barangkali masih jam 7 atau jam 6 pagi. Mereka belum wukuf lagi. Wukuf bermula tergelincir matahari. Taruhlah jam 12. Tambah 5 jam kemudian, iaitu waktu asar jam 5 bagi kita di Malaysia. Ustaz tidak begitu tertarik dengan pandangan itu. Yang betul, orang yang berdoa di Arafah bermula daripada tergelincir matahari zuhur di sana, doa mereka sangat makbul. Dia ada kaitannya dengan tempat dan dia ada kaitannya dengan timing di sana, bermula dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Itu masa yang sangat afdal. Sedangkan kita yang berada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, berdoalah setiap hari. Hari Tarwiyah ke bagi kita hari ini, hari Arafah ke bagi kita esok, insya-Allah amal kita atau doa kita juga dikabulkan. Tak perlulah kita hendak perkirakan tentang timingnya. Oh, di sana tergelincir matahari, di sini asar. Tak perlu, doa saja. Segala yang kita lakukan pada 10 pertama bulan Zulhijjah, semuanya sangat disukai oleh Allah. Sangat besar ganjarannya. Tak sama dengan doa kita di luar 10 pertama Zulhijjah. Namun demikian, sesuatu yang pasti, pengkabulan doa tak sama. Orang yang ada di Indonesia, Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan Thailand, Filipina, tak sama dengan orang yang sedang berada di bumi Arafah. Sebab dalam Islam, makbulnya doa, mustajabnya doa, kadang-kadang berkaitan dengan timing, kadang-kadang berkaitan dengan tempat. Orang yang berdoa di Madinah ketika mereka berada di dalam Raudah tak sama dengan orang yang berada di luar Raudah. Di Madinah sendiri berbeza. Orang yang berada di kawasan Mekah tak sama mereka yang berdoa di depan pintu Kaabah atau di Hijr Ismail atau di belakang makam Ibrahim. Tak sama dengan orang yang tidak berada di tempat itu, walaupun berada di Mekah atau di hotel.
Sebab Nabi dah sebut, Raudah, Multazam, depan Kaabah, depan pintu Kaabah. Mizab, di bawah pancuran emas dalam lingkungan Hijr Ismail. Itu adalah tempat yang sangat mustajab, doa dikabulkan. Lebih-lebih lagi berbanding dengan orang yang berada di Malaysia. Kaabah tak ada, makam Ibrahim tak ada. Termasuk juga tempat yang sangat mustajab bila kita berdoa, yaitu ketika berada di Arafah. Seperti hari ini orang di sana, kita berdoa walaupun kita perkirakan timingnya hampir sama, tetap tidak akan sama sebab kita tidak sedang berada di bumi Arafah. Tempat yang sangat mustajab bila kita berdoa antara lain, tak kira di mana kita berada ketika kita sedang sujud. Sebab Rasulullah bersabda, tempat yang paling hampir antara Allah dengan kita adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Di antara tempat yang paling mustajab bila berdoa, yaitu selesai tahiyat akhir, doa banyak-banyak sebelum memberi salam. Itu di antara tempat. Tentang timing, sepertiga akhir malam, semua kita tahu, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat, cara yang paling baik sekarang ini ada masa. WhatsApp, kirim Telegram, kirim SMS kepada saudara mara kita yang sedang ukuf di Arafah. Tak lama lagi. Tolong doakan kami supaya kami mendapat husnul khatimah. Doakan kami anak beranak supaya murah rezeki. Doakan kami supaya kami diberi oleh Allah kekuatan iman. Doakan kami. Nah, kita minta orang yang sedang berada di Arafah mendoakan kita. Selain kita sendiri berdoa, yang itu tu ada nilai tersendiri. Sebab yang berdoa sedang berada di bumi Arafah. Ustaz harap persoalan ini tak perlu ditanya lagi lah. Beramallah, berdoalah sebanyak mungkin pada sisa-sisa 10 pertama bulan Zulhijjah. Lebih-lebih lagi esok. Walaupun kita tidak berada di bumi Arafah, kita akan tetap mendapat ganjaran sebagai yang dijanjikan oleh Rasul. Siapa yang puasa hari Arafah akan dihapus oleh Allah dosanya 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ustaz ingin ingatkan sekali lagi, untuk mengakhirinya, petang nanti jam 5.30, kita akan ada pelajaran akidah. Dan topiknya sangat mustahak, yaitu rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Ini akan kita jelaskan petang nanti jam 5.30 petang. Sedangkan esok kita cuti. Sama-sama kita fokus untuk memperbanyak amal ibadat, membaca Quran, zikir. Esok hari Sabtu kita tak ada kelas. Berikutnya 10 Zulhijjah hari Ahad juga tidak ada kelas. Sebab pada hari tersebut adalah Idul Adha. Idul Adha. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah pengumuman yang dapat Ustaz sampaikan. Hanya saja sebelum kita berdoa, Ustaz memohon kepada semua jemaah dan para pemirsa
Tolong doakan untuk Ustaz dan keluarga, terutama Ibu Ustaz, yang ditakdirkan oleh Allah 60 tahun yang lalu meninggal dunia. 60 tahun yang lalu. 1962. 40, yes, 60 tahun. Genap. Tepat pada 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, beliau meninggal dunia. Ketika itu Ustaz baru berumur 16 tahun atau 17 tahun. Ya, sekarang 76 masuk 77. Betul, maknanya sekitar 60 tahun yang lalu Ibu Ustaz Fatimah binti Abdul Ghani meninggal dunia. Tolong doakan supaya beliau mendapat ampunan daripada Allah.